Ibu dan Bapak Guru, kali ini kita akan belajar mengenai jenis peserta didik berkebutuhan khusus yang selanjutnya akan kita sebut dengan PDBK. PDBK dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, PDBK yang bersifat sementara, yaitu anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Kedua, PDBK yang bersifat permanen, yaitu anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kedisabilitasannya. Sekarang, Bapak dan Ibu akan lebih mengenal klasifikasi PDBK. Kita mulai dengan mengenal peserta didik dengan hambatan penglihatan, yaitu peserta didik yang tidak dapat melihat 6 meter di depannya. Adapun klasifikasinya adalah kurang lihat, low vision, dan buta total. Berikut penjabaran lengkapnya. Selanjutnya, Ibu dan Bapak akan mengenal peserta didik dengan hambatan pendengaran. PDBK dengan hambatan pendengaran memiliki kondisi kerusakan atau tidak berfungsinya pendengaran dalam berbagai tingkatan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan bahasa dan hambatan komunikasi verbal. Klasifikasi PDBK berikutnya adalah peserta didik dengan hambatan intelektual, yaitu individu yang memiliki inteligensi di bawah rata-rata, yaitu ber-IQ 70 ke bawah, dan memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Sekarang, ayo kita mengenal peserta didik dengan hambatan fisik motorik. Hambatan fisik motorik merupakan suatu kondisi di mana hilangnya atau rusaknya sebagian fungsi tubuh seseorang dalam jangka panjang yang mengakibatkan terbatasnya fungsi fisik mobilitas, ketangkasan, atau stamina. Hambatan fisik motorik terdiri dari dua kategori, yaitu hambatan otak dan hambatan otot. Sebagai contoh adalah cerebral palsy, yang mana anggota gerak tubuh kaku lemah atau lumpuh, terdapat cacat pada alat gerak, jari tidak bisa menggenggam, kesulitan berdiri, duduk, atau berjalan. Berikutnya adalah anak hambatan emosi dan perilaku. Menurut IDEA, ciri-cirinya yaitu 1. Ketidakmampuan belajar tetapi tidak terkait dengan masalah intelektual, sensori, atau faktor kesehatan. Kedua, ketidakmampuan membangun hubungan interpersonal yang baik dengan teman sebaya maupun guru. Ketiga, ketidakselarasan pola perilaku maupun perasaan dalam situasi normal. Keempat, menunjukkan ketidakbahagiaan dan depresi. Dan kelima, cenderung menunjukkan tanda kecemasan yang berkaitan dengan masalah personal maupun problem sekolah. Peserta didik dengan hambatan lamban belajar atau slow learner, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata anak sebayanya, tetapi tidak termasuk kategori peserta didik dengan hambatan intelektual. Biasanya memiliki IQ antara 70 hingga 90. Mereka membutuhkan waktu belajar lebih lama dibandingkan dengan sebayanya, sehingga diperlukan adanya adaptasi kurikulum. Selanjutnya ada juga PDBK dengan kesulitan belajar spesifik, yaitu apabila memiliki skor IQ rata-rata atau di atas rata-rata, namun memiliki hasil belajar pada bidang tertentu yang di bawah perkembangan usianya. Sebagai contoh, kesulitan membaca atau disleksia, kesulitan menulis atau disgrafia, dan kesulitan berhitung atau diskalkulia. Selain peserta didik dengan hambatan, ternyata peserta didik berkebutuhan khusus juga ada yang memiliki kecerdasan istimewa dan bakat istimewa. PDBK dengan bakat istimewa biasanya cepat dalam memahami materi pelajaran, lebih suka mengobrol dengan orang dewasa,
senang memberikan kritik terhadap pernyataan daripada menjawab pertanyaan, dan cenderung lebih rapuh secara emosional. Maka dari itu, pendidik dapat melakukan modifikasi kurikulum dan proses pembelajaran yang tepat untuk memberikan stimulasi yang lebih menantang sesuai dengan kemampuannya. Berikutnya adalah autisme, yaitu keadaan yang disebabkan oleh kelainan dalam perkembangan otak yang ditandai dengan kelainan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang sangat kaku dan berulang. Untuk membantunya, kita dapat menyusun kurikulum khusus yang disusun berdasarkan hasil asesmen. Kita beralih dengan hiperaktif, yang banyak dikenal dengan istilah ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Istilah tersebut merujuk kepada anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku yang biasanya ditandai 1 atau lebih dari 3 ciri berikut. 1. Sulit berkonsentrasi atau mencurahkan perhatian dalam waktu yang relatif lama. 2. Sulit untuk diam dan adanya gerakan berlebihan. Dan ketiga, cenderung bertindak sekehendak hatinya. Nah, terakhir mari kita mengenal klasifikasi PDBK, yakni hambatan majemuk, cacat ganda, atau multiple handicap adalah mereka yang memiliki lebih dari satu jenis gangguan. Misalnya, hambatan fisik motorik, disertai dengan gangguan pendengaran, sehingga mereka membutuhkan modifikasi kurikulum dan proses pembelajaran yang sesuai dengan semua kebutuhan khususnya. Nah, sekarang Ibu dan Bapak telah mengenal jenis PDBK. Namun perlu diingat ya, dengan mengetahui jenis PDBK, bukan berarti kita bisa memberi label atau mendiagnosis anak. Tugas guru adalah peka terhadap kondisi anak, lalu memberi rekomendasi rujukan kepada orang tua untuk memeriksakan peserta didik ke klinik tumbuh kembang anak atau ke psikolog. Untuk lebih mengetahui lebih dalam, yuk kita baca kembali panduan pelaksanaan pendidikan inklusif.